kekeringannya udah lama. Jadi apa yang diraih oleh Timnas U16 di Maguwo Harjo kemarin itu semacam oase. Jadi semacam oase yang membuat kehausan, kekeringan dahaga kita sedikit terobati. Sedikit menjadi dahaga kita menjadi lepas. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini mau bahas Timnas U16 yang kemarin sukses juara Piala AFF U16 di Maguwo Harjo, Sleman. Jadi yang pertama saya harus mengucapkan selamat, salut, apresiasi setinggi-tingginya buat Timnas U16 yang jadi juara Piala AFF U16. Penampilan yang sangat luar biasa, penampilan yang sangat mengesankan sepanjang turnamen dari Timnas Indonesia U16. Jadi buat saya adalah yang pertama tentu catatan positifnya adalah mentalitas ya. Jadi saya mencatat ada sebuah momentum mentalitas yang sangat luar biasa dari Arkan Kakak dan kawan-kawan ketika misalnya mengalahkan Vietnam di penyisihan, tertinggal lebih dahulu bisa balik unggul 2-1. Begitu juga di semifinal, mentalitasnya kembali teruji. Tertinggal lebih dahulu dari Myanmar, tapi kemudian bisa menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Afriza Rizky. Tendangan bebas yang sangat berkelas dari Afriza Rizky. Lalu kemudian mentalitasnya kembali teruji dan bisa keluar dari tekanan berat adu tendangan penalti dan akhirnya lolos ke final. Di final akhirnya membuktikan diri kualitas dari Timnas U16 ini memang anak-anak muda, adik-adik kita ini sangat menjanjikan. Bakat-bakat yang luar biasa. Terutama juga saya harus highlight golnya, gol dari Kaviatur. Itu gol yang sangat berkelas, dia mendapatkan sebuah cutback dari sisi kanan, dia kontrol di dalam area penalti, ada satu lawan di depannya, dia ada gerak tipu dulu, feinting dulu dia ke kanan, tapi kemudian bola dia geser ke kiri, lalu dengan kaki kirinya dia flashing bola ke tiang jauh. Jadi buat saya golnya sangat berkelas, kemenangannya menjadi sangat berarti lawan Vietnam, tim yang selama ini jadi rival tangguh buat Indonesia di level Asia Tenggara di AFF. Nah buat saya rivalitas ini juga sangat penting karena dengan Vietnam yang memberikan perlawanan kuat, Thailand maupun Myanmar itu akan membuat tim kita juga terasa. Besi mengasah besi, jadi kita juga harus melihat sisi baik dari rivalitas itu. Karena rivalitas itulah yang akan mengasah kualitas anak-anak kita, adik-adik kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya juga mau mengapresiasi bakat-bakat yang luar biasa yang dimiliki oleh Timnas U16. Tapi jangan cepat puas diri, jangan cepat terlena lalu star syndrome, mabuk pujian. Kenapa? Karena hakikatnya tim nasional atau event dengan kelompok usia U16, U18, U19 ataupun bahkan Piala Dunia ada U17, ada U20. Filosofi dasarnya adalah development. Jadi kalau development adalah untuk pengembangan. Kalau pengembangan berarti ada konsep pembinaan di sana. Kalau bicara konsep pembinaan berarti belum final. Berarti mereka sedang berproses. Lalu ultimate-nya di mana? Ya di timnas senior, di timnas utama, di timnas yang first team, timnas yang paling hebat. Nah, karena penjelasan, karena pemahaman seperti inilah maka kita harus mengapresiasi, harus mengekspresikannya pun dengan proporsional. Itu tadi saya bilang kita bersyukur, kita menghargai, kita mengapresiasi semua perjuangan Timnas U16, tapi juga kita harus dalam konteks proporsional karena ada konsep development di event-event yang ada KU-nya, ada kelompok umurnya. Bahkan simple saja, misalnya Spanyol juara dunia satu kali disebutnya atau dianggapnya, diakuinya oleh dunia, yaitu Piala Dunia 2010. Padahal di Piala Dunia U20 mereka pernah juara di tahun 99. Di Eropa juga mereka pernah juara U21-nya di 2002. 2004 generasinya Iniesta, generasinya David Silva, tapi yang paling ultimate yang disebut cuma yang senior.
yaitu 2010. Begitu juga Argentina. Argentina 2 kali juara Piala Dunia. Orang menyebutnya tahun 78 Mario Kempes dan 86 Maradona. Di situ mereka disebut sebagai juara dunia. Padahal di kelompok U20 atau FIFA Under 20 Piala Dunia U20, Argentina tuh juara 6 kali. Jadi catatan yang kedua, kita bersyukur, kita apresiasi, tapi kita proporsional. Karena apa? Karena kita ada bakat-bakat yang hebat. Nah, bakat-bakat yang hebat ini pertanyaan besarnya, kelompok Arkan Kakak dan kawan-kawan, Kaviatur, Tegar Islami, lalu juga Afriza Rizky, ini harus dijaga, dirawat, dipelihara supaya dari kelompok pemain berbakat ini mereka akan muncul jadi pemain matang. Kapan fase pemain matang itu? Adanya di usia 18 sampai 21. Bahasa Jawanya mature player kan gitu. Nah, para pemain kita nggak pernah diragukan bahwa Indonesia selalu berlimpah atau punya banyak bakat-bakat pemain sepak bola. Tapi untuk jadi mature player, untuk jadi pemain matang, butuh proses, butuh lingkungan sepak bola yang sehat. Apa itu lingkungan sepak bola yang sehat? Bahwa anak-anak ini kan tidak akan selamanya terus dalam pemusatan latihan bersama tim nasional. Mereka akan kembali ke klub. Nah, yang saya maksud environment yang sehat, environment sepak bola yang sehat itu adalah di klub yang profesional, yang mampu terus mengembangkan potensi maksimal mereka, lalu kompetisinya juga kompetisi yang profesional, yang kompetitif, yang sehat, yang mampu juga memaksimalkan potensi mereka. Disitulah 2 faktor yang kalau kita berkaca pada sepak bola dunia, Jerman unggul. Piala Dunia U17 mereka hanya sekali, kalau nggak salah ya, seingat saya sekali mereka juara. Tapi karena setelah usia 17 mereka dimatangkan oleh klubnya, dimatangkan oleh kompetisinya Bundesliga, maka di level senior mereka bisa berjaya. Itulah Jerman. Nah, dari konsep itulah maka kita harus apa ya? Senang, bangga, boleh, karena buat saya kemenangan euforia yang begitu ramai belakangan hari ini, karena memang buat saya ibaratnya kekeringannya udah lama. Jadi apa yang diraih oleh Timnas U16 di Maguwo Harjo kemarin itu semacam oase. Jadi semacam oase yang membuat kehausan, kekeringan dahaga kita sedikit terobati, sedikit menjadi dahaga kita menjadi lepas karena ada oase juara Timnas U16 yang diberikan oleh anak-anak kita, adik-adik kita di Maguwo Harjo kemarin. Itu artinya, tetapi tidak boleh terlena, berpuas diri, star syndrome, mabuk pujian dan sebagainya. Maka perlakuan kepada mereka harus tepat. Perlakuan dari publik bola, dari media sosial harus pas buat mereka supaya fokus mereka tetap bahwa mereka akan terus mengembangkan dirinya. Kalau soal Ketua Umum PSSI dan Menpora yang juga banyak dikritik, disorot oleh netizen, saya nggak akan banyak ulas karena nanti mengurangi selera vitamin sepak bola kita untuk bahas sepak bola. Toh warganet, netizen juga sudah mengkritisi, sudah berbondong-bondong menyayangkan, mengkritisi tindakan dari Ketua Umum maupun Menpora yang ada di panggung awarding itu, yang mengangkat piala, mengangkat trofi pertama kali. Jadi memang ini tidak lazim lah kalau komentar saya, bahwa di event manapun biasanya kalau dalam awarding begitu, petinggi-petinggi sepak bola katakanlah di Liga Champions, di UEFA yang namanya Alexander Ceferin atau siapapun tuh cepat-cepat menyingkir pada saat trofi sudah diserahkan ke kapten kesebelasan. Karena memang itu panggungnya buat tim juara, buat para pemain, buat para official yang sudah berjuang dari babak awal sampai babak puncak yaitu final, dan itu memang panggung untuk mereka. Selebrasi untuk mereka. Jadi memang apa yang dilakukan tidak lazim, atau dalam bahasa sederhana saya adalah mencuri panggung. Jadi biarlah kalau ada yang ingin mencuri panggung, kita pahami saja, still the show, bukan memaklumi. Toh saya bilang tadi netizen sudah mengkritisinya berbondong-bondong, bergelombang mengkritisi itu, bahkan jadi berita di salah satu media. Jadi buat saya itu istilahnya still the show, mencuri panggung.
Nah, yang terakhir ulasan saya tentang keberhasilan Timnas U16 adalah apresiasi saya untuk generasi 97. Apa itu generasi 97? Yang saya maksud adalah generasi Timnas SEA Games 97. Waktu itu asuhan Heng Bulem, dan ada 2 gelandangnya yang main di Timnas saat itu, yaitu Fahri Husaini dan Bima Sakti. Nah, keduanya generasi 97 ini sudah mempersembahkan gelar terhormat juara Piala AFF U16, Fahri di 2018 dan Bima Sakti melanjutkannya di 2022 ini. Jadi apresiasi, profisiat, salut buat generasi 97 lewat sosok Fahri Husaini dan Bima Sakti yang sudah mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia di Piala AFF U16 2018 dan 2022. Profisiat Fahri Husaini dan Bima Sakti, Anda sudah melakukan pekerjaan besar terhadap bakat-bakat muda, talenta-talenta muda, terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Sekali lagi saya tutup dengan jadi solusi, bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.